Dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai dengan jumlah database yang sudah dihimpun di tahun 2023 lalu. Nah, terdapat sejumlah 1,7 juta honorer yang terdata yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi pegawai ASN melalui P3K. Lantas Komisi 2 sebagai mitra dari Menpan RB dan juga BKN tentunya punya peran yang andil besar terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Nah, lantas sampai sejauh mana persiapan pengangkatan P3K tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, yakni Bapak Junimart Girsang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan rencana pengangkatan honorer ini menjadi P3K, lantas apakah ke depan ini pengawasan yang mungkin dilakukan Komisi 2 terhadap hal ini supaya mungkin kemudian tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa ditemukan, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari Kamis minggu yang lalu melakukan konseling ya dengan Kemenpan RB yang dari langsung oleh Saudara Menteri dan Kepala BKN dan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, yang kedua, hasil dari konseling tersebut ya disepakati dan memang harus dilakukan ya sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN bahwa semua tenaga honorer ya yang non ASN ya wajib diverifikasi, divalidasi namanya verval ya dalam rangka untuk pengangkatan saudara-saudara kita yang non ASN honorer ini menjadi P3K. Terlepas dari itu penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kemarin itu dari pihak kementerian CQ Kepala BKN mengatakan bahwa sudah terverval sebanyak lebih kurang 1,7 juta. Ya, 1,7 juta dan mereka akan bekerja terus sampai paling lambat akhir Desember ya, yaitu 24 Desember 2024 sudah harus diangkat secara resmi dan sudah mempunyai NIP untuk para tenaga honorer ini. Dan saya memang selalu menekankan ya tidak ada pengecualian ya ketika seseorang tenaga honorer sudah bekerja selama 5 tahun ya tidak terputus dan mendapatkan SK untuk itu selama ini itu harus diangkat menjadi P3K begitu. Nah, yang berikutnya menyangkut anggaran. Anggaran itu tinggal bagaimana mengkomunikasikan dari pusat ke daerah dan bagaimana kemampuan daerah maka sisanya akan di-cover oleh APBN. Itu sudah kita sepakati kemarin dan akan ada dalam RPP nanti ya rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang ASN gitu. Pak, tadi berarti artinya tidak terpengaruh Pak ya dengan adanya Undang-Undang HKPD tadi yang mengatakan bahwa 30% maksimal anggaran daerah itu hanya 30% maksimal belanja pegawai yang dilakukan. Tidak ada pengaruhnya ya karena sesuai dengan perintah Undang-Undang ASN itu ya kita tidak bicara pembagian di sana. Ya, kita bicara bagaimana menyelamatkan dan mempunyai kepastian hukum kepada para tenaga honorer ini supaya mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun waktu. Nah, yang paling pokok sesungguhnya ya kita tegaskan kemarin supaya untuk penerimaan CPNS ya itu ditambahkan kepada para P3K ya sepanjang umurnya usianya masih bisa untuk itu ya dan batasnya itu 45 tahun ya untuk CASN kemarin itu sudah kita sepakati karena di Papua juga begitu. Jadi harus ada pemerataan, tidak boleh ada pengecualian. Nah, yang paling pokok lagi sesungguhnya adalah dalam pertemuan kemarin saya menekankan supaya dilakukan verval yang betul-betul dikawal ketat itu. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan laporan dan bukti yang ada pada kami itu, ya banyak tenaga honorer tidak pernah terdaftar tenaga honorer, tetapi masuk dalam database BKN. Sementara yang sesungguhnya dia tenaga honorer, kok tidak terdaftar di BKN dalam database-nya. Ini harus di verval secara baik bersama dengan BPKP. Ya, dan mereka sudah lakukan itu, tetapi karena banyaknya ini, tentu secara bertahap akan dilakukan, saya kira. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Kembali ke
Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Junimart Girsang. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat mendukung langkah pemerintah yang kemudian berencana melakukan pengrekrutan P3K bagi para honorer yang sudah terdata oleh BKN sebanyak 1,7 juta. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa Komisi 2 akan terus memonitor pelaksanaan rekrutmen P3K ini supaya bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan, dan juga secara teknis tadi disampaikan verifikasi faktual juga diminta untuk dilakukan secara serius dan detail agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang ada dalam proses penyeleksian calon P3K ini. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Kan informasi dari media gpnn.com. Nah, di sini diinformasikan bahwa PP Manajemen ASN terbit setelah ada 3 Kepmenpan RB P3K 2024. Nah, ini ya, PP Manajemen ASN terbit katanya setelah ada 3 Kepmenpan P3K 2024. Nah, coba kita lihat teman-teman ya, karena di sini disinggung terkait 3 Kepmenpan RB, apakah akan direvisi atau seperti apa? Nah, jutaan honorer tentu berharap bahwa PP Manajemen ASN bisa diterbitkan sebelum pendaftaran P3K 2024 dibuka. Nah, ini ya, memang kita mengharapkan itu. Dalam draft rancangan atau RPP Manajemen ASN mencantumkan bab khusus yang mengatur penyelesaian honorer, yaitu di bab 15. Jadi dalam PP-nya itu ada di bab 15 yang mengatur penyelesaian honorer. Bab khusus mengatur mekanisme penataan pegawai non-ASN ini dijabarkan dalam beberapa pasal. Antara lain ada pasal 301 yang memuat ketentuan bahwa instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN paling lambat Desember 2024. Nah, itu bunyi di pasal 301 ya. Jadi di sini didetailkan lagi. Dan di pasal 302 dan 303 terdapat pengaturan mengenai pengangkatan. Jadi terkait pengangkatan P3K par waktu ada di pasal 302 dan 303. Masih ada beberapa pasal lagi yang mengatur mengenai P3K part-time. Nah, diketahui PP Manajemen ASN merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 teman-teman ya, tahun 2023. Nah, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, posisi PP lebih tinggi dibanding peraturan menteri dan keputusan menteri atau Kepmen. Dengan kata lain, baik peraturan menteri maupun Kepmen merupakan penjabaran lebih teknis dan mendetail terhadap ketentuan yang ada di peraturan pemerintah atau di PP tersebut. Nah, apakah dengan demikian regulasi-regulasi setingkat Permenpan RB dan Kepmenpan RB yang berkaitan dengan seleksi P3K 2024 juga akan direvisi untuk disesuaikan dengan PP Manajemen ASN? Nah, karena kita sudah tahu teman-teman ya, bahwa Permenpan RB dan Kepmenpan RB terkait penyelesaian honorer ini sebenarnya sudah diterbitkan juga, yaitu di Permenpan RB nomor 6. Nah, kita bisa lihat kembali di sini ya. Diketahui pemerintah sudah menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN yang mana mencakup seleksi CPNS dan P3K. Nah, di situ ada penjabarannya teman-teman ya. Ada 3 Kepmenpan RB, yaitu 347 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, 348 untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah, dan 349 untuk seleksi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, 4 regulasi tersebut yaitu Permenpan nomor 6, 347, 48 dan 49 katanya diterbitkan pada saat PP Manajemen ASN belum terbit atau belum diumumkan. Nah, karena itu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 di bagian mengingat tidak terdapat PP Manajemen ASN yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 23. Nah, teman-teman bisa cek kembali bahwa memang di sana tidak ada, teman-teman ya. Nah, sebagai dasar hukum penyusunan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Jadi PP turunan dari Undang-Undang Nomor 20 memang tidak ada di sana, teman-teman ya. Bahkan yang ada dalam Permenpan RB nomor 6 di bagian mengingat yang dicantumkan di situ ada 2 PP. Nah, PP yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11, yaitu tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Nah, PP yang satunya lagi adalah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, hanya PP ini atau kedua PP ini yang ada di dalam Permenpan RB nomor 6, teman-teman ya, di bagian mengingat. Begitu juga di ketiga Kemenpan RB yang secara khusus mengatur mekanisme seleksi P3K. Juga tidak terdapat PP manajemen ASN sebagai dasar hukumnya karena memang belum terbit. Nah, ketiga Kemenpan RB tersebut juga mengatur mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu, meskipun belum begitu mendetail. Karena di situ hanya dikatakan bahwa kriteria pengangkatan honorer bisa diusulkan jadi P3K per waktu. Nah, di sini per waktu kriterianya apa saja? Ini muncul pertanyaan dari anggota Komisi 2 DPR. Nah, di sini disampaikan bahwa diketahui pada ketiga Kemenpan RB menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau mungkin kalah ranking bahasanya, teman-teman ya, dapat dipertimbangkan menjadi P3K per waktu. Hanya seperti itu bunyinya, teman-teman, tidak mendetail kriteria-kriterianya. Nah, poin berikutnya di ketiga Kemenpan RB mengatur bahwa pengangkatan honor menjadi P3K part-time atau P3K per waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Hanya itu ketentuan di ketiga Kemenpan RB yang mengatur mengenai pengangkatan honorer jadi P3K per waktu. Nah, sementara berdasarkan informasi yang didapat Dewan Pembina Forum Honorer dari Komisi 2, ada 6 pasal di RPP Manajemen ASN yang mengatur P3K per waktu. Ada 303 di ayat 3 dan 4, 304 pasal 305, ayat 2 pasal 306, 307 dan 308. Nah, secara logika rasanya aneh jika regulasi yang secara tata urutan perundang-undangan lebih tinggi justru memuat ketentuan yang lebih mendetail. Aneh jika ketentuan di Permenpan RB dan ketiga Kemenpan RB justru kalah detail dibanding PP Manajemen ASN. Nah, ini ya. Nah, apakah ketiga Kemenpan RB tentang seleksi P3K 2024 nantinya akan direvisi untuk disesuaikan dengan materi PP Manajemen ASN yang dikabarkan segera diterbitkan? Nah, ini muncul tanda tanya, teman-teman ya. Apakah tiga Kemenpan dan Permenpannya nanti akan direvisi lagi atau tidak? Kalau toh direvisi, semoga saja bisa dilakukan secepatnya, sehingga jadwal pendaftaran P3K 2024 yang sudah ditunggu jutaan honorer tidak molor jauh. Nah, ini benar, teman-teman ya. Ini semoga saja kalau memang mau direvisi ya silahkan direvisi secepatnya. Semoga jadwal yang sudah disepakati meskipun belum secara resmi, yaitu alternatif 1, pendaftaran itu sudah bisa dimulai pada tanggal 27. Namun ini masih rencana, teman-teman ya. Belum ada dalam pengumuman. Jadi terkait Kemenpan dan Permenpan apakah akan direvisi? Nah, kita tunggu informasi selanjutnya, teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.